Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video penjelasan mengenai topik kimia organik ya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi substitusi alkohol ya. Jadi alkohol itu bisa mengalami beberapa jenis reaksi. Nah, salah satu reaksi yang bisa terjadi pada alkohol itu adalah reaksi substitusi. Nah, bagaimana alkohol bisa mengalami reaksi substitusi? Jadi, alkohol itu mengalami reaksi substitusi itu jika dia bereaksi dengan suatu larutan yang bersifat asam. Nah, jadi kalau si alkohol ini berada pada suasana netral atau basa, maka dia tidak bisa mengalami reaksi substitusi. Nah, karena gugus pergi dalam suatu reaksi substitusi itu haruslah suatu basa yang cukup lemah. Ya. Jadi kalau misalnya dia larutannya asam, maka si alkohol ini merupakan suatu gugus OH pada alkohol ini merupakan suatu gugus pergi yang baik. Ya. Nah, tadi ya dijelaskan bahwa dalam larutan netral atau basa, alkohol tidak bisa mengalami reaksi substitusi. Dan yang menjadi gugus pergi dalam senyawa alkohol adalah gugus OH-nya. Jadi, nanti OH itu akan meninggalkan gugus alkohol. Ya, dia berperan sebagai gugus pergi. Nah, kemudian alkohol itu kan ada 3 jenis ya. Ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, dan ada alkohol tersier. Alkohol primer dia bisa mengalami reaksi substitusi dengan larutan asam ya dengan mekanisme reaksi SN2. Jadi nanti terjadi suatu keadaan transisi di mana pada saat keadaan transisi ini terlibat 2 molekul. Kemudian, jika alkoholnya itu berupa alkohol sekunder maupun alkohol tersier, maka reaksi substitusi yang terjadi itu menggunakan mekanisme reaksi SN1. Jadi, nanti kalau misalnya dia alkoholnya sekunder atau tersier, maka akan terbentuk suatu karbokation. Apa itu karbokation? Karbokation itu adalah C atau karbon yang bermuatan positif ya, dialah karbokation. Kemudian mungkin muncul pertanyaan di sini, apakah semua asam bisa mengalami reaksi substitusi dengan alkohol? Jawabannya tidak ya. Asam-asam yang bisa mengalami reaksi substitusi dengan alkohol adalah asam-asam halida ya. Asam halida itu apa? Asam yang tersusun dari unsur-unsur halogen ya, contohnya seperti HCl, HBr, HI ya, dan yang lainnya. Jadi hanya asam-asam halida saja yang bisa mengalami reaksi substitusi dengan alkohol. Kemudian mekanisme reaksi yang terjadi ketika alkohol mengalami reaksi substitusi, nanti jenis reaksinya itu sama seperti reaksi yang terjadi antara air dengan sebuah proton. Jadi kalau misalnya air itu H2O, kalau misalnya dia bereaksi dengan sebuah proton, jadi ada H+, air menyerang H+, maka nanti akan terbentuk suatu oksigen ya, yang bermuatan positif atau disebut sebagai ion hidronium. Kemudian, nanti kalau alkohol bagaimana? Nah, alkohol juga intinya sih mirip ya seperti reaksi air dengan suatu proton ya. Nanti alkohol O pada gugus OH itu juga akan membentuk suatu oksigen yang bermuatan positif ya. Nah, kalau oksigen yang bermuatan positif pada air disebut sebagai ion hidronium. Nah, oksigen yang bermuatan positif pada alkohol kita sebutnya sebagai ion oksonium.
oksonium. Ya. Jadi secara garis besar nanti akan terbentuk ion oksonium sebagaimana layaknya reaksi antara air dengan proton. Nah, hanya saja pada reaksi substitusi ini yang bereaksi dengan proton itu adalah gugus O pada alkohol, bukan gugus O pada air. Ya. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, mekanisme reaksinya itu bisa berupa reaksi SN2 maupun SN1. Kapan kita menggunakan mekanisme reaksi SN2? Ya, SN2 itu reaksinya serentak. Ada dua, pada saat keadaan transisi nanti ada dua molekul ya yang berperan di situ. Ada dua molekul yang terlibat. Nah, reaksi SN2 itu terjadi pada alkohol primer ya. Jadi kalau alkoholnya primer, maka mekanisme reaksinya itu SN2. Kalau dia alkoholnya itu sekunder atau tersier, maka mekanisme reaksi yang terjadi itu adalah mekanisme reaksi SN1. Nah, secara umum mekanisme reaksi SN2 itu bisa digambarkan seperti ini. Ya, jadi ini adalah proton dari asam halida ya. Misalnya kalau di sini digambarkannya sebagai HX. Jadi H memberikan elektronnya kepada X sehingga H-nya menjadi H+, ya, yang ini. Kemudian X-nya menjadi X-, ya, yang ini. Nah, apa mekanisme yang terjadi? Jadi pertama tadi terbentuk proton, kemudian proton yang terbentuk itu akan diserang oleh oksigen pada gugus alkohol. Ya, lihat ini adalah alkohol primer ya. Gugus alkoholnya terikat pada karbon primer. Nah, kemudian nanti si oksigennya ini akan terprotonkan. Nah, ini oksigennya akan terprotonkan membentuk ion apa? Ion oksonium. Ya. Terbentuk ion oksonium, kemudian karena si oksigennya ini terprotonkan, ya, C yang di sini nanti pada akhirnya karena si oksigen yang terprotonkan ini atau ion oksonium ini nantinya itu akan lepas dari ikatannya dengan C pada alkohol, ya, maka si C ini nanti cenderung akan melepaskan atau memberikan elektronnya kepada si O, sehingga C di sini nanti mudah diserang, ya, akan diserang oleh suatu ion negatif. Nah, ion negatifnya itu dari mana tadi? Dari unsur halogennya, ya, unsur halogen yang menjadi suatu ion. Ya, tadi yang ini kan asam halidanya itu terurai ya menjadi H+ dengan X-. Nah, X- ini yang nanti akan menyerang karbon yang berikatan langsung dengan si ion oksonium, sehingga terjadilah suatu keadaan transisi di mana C dengan O-nya belum putus, tetapi X udah mulai menyerang si C, mau berikatan dengan si C. Ya, jadi si halidanya sudah mulai menyerang C, pengen berikatan dengan C. Nah, ini keadaan transisinya. Nah, inilah yang menyebabkan mekanisme ini disebut mekanisme SN2. Kenapa? Karena terlibat dua molekul dalam keadaan transisi ini. Nah, pada akhirnya apa? Karena si oksigen atau ion oksonium yang bermuatan positif ini, ya, dia itu merupakan gugus pergi yang baik, maka dia akan lepas ikatannya. Jadi si C ini akan ngasih elektronnya ke si O, ya, sehingga si H2O bisa lepas. Kemudian X ngasih elektronnya ke C, akhirnya terbentuklah ikatan sehingga dihasilkan produk suatu alkil halida atau senyawa gugus alkil yang berikatan dengan unsur halogen, ya, yang kita sebut sebagai alkil halida atau haloalkana, ya, dan dia juga melepaskan satu molekul air. Nah, ini adalah mekanisme SN2 untuk alkohol primer. Nah, bagaimana kalau mekanisme yang terjadi adalah mekanisme SN1? Ciri khas dari mekanisme SN1 adalah terbentuknya suatu karbokation. Nah, kenapa bisa terbentuk karbokation? Kenapa bisa terbentuk karbokation? Mari kita bahas langsung dalam mekanisme reaksinya.
Nah, jadi di sini ada suatu alkohol apa ini? Ini ada OH mengikat C. Nah, C-nya mengikat 2 C yang lain. Berarti ini adalah alkohol sekunder. Karena dia alkohol sekunder, maka mekanisme yang terjadi adalah mekanisme reaksi SN1. Sama seperti mekanisme SN2 ya. Yang pertama terjadi adalah si alkohol ini kan bereaksi dengan asam halida ya, misalnya HX. Nah, HX yang ini terurai ya menjadi ion H+ dan X-. Nah, ion H+-nya ini akan diserang oleh O pada alkohol sehingga terbentuk suatu ion oksonium ya, oksigen yang bermuatan positif. Ya, kemudian oksigen yang bermuatan positif ini karena dia merupakan gugus pergi yang baik, maka dia meninggalkan ikatan si O-nya ini meninggalkan si C ya. Jadi ikatan antara O dengan C-nya ini akan putus. Nah, supaya putus, jadi si C ini ngasih elektronnya ke O ya. Dia ngasih elektronnya ke O sehingga terlepaslah H2O dari molekul ini. Nah, kemudian karena C-nya sudah memberikan elektronnya kepada O sehingga C-nya ini menjadi kekurangan elektron. Nah, terbentuklah suatu karbokation, yaitu karbon yang bermuatan positif. Nah, karbokation ini akhirnya diserang oleh ion negatif dari asam halida yang tadi ya. Tadi kan asam halidanya itu terurai menjadi H+ dan X-. Nah, X-nya inilah yang akan menyerang si karbokation sehingga terbentuklah kembali suatu alkil halida atau haloalkana dan tadi satu molekul air ya. Oke, seperti itu ya mekanisme reaksi substitusi untuk senyawa alkohol. Nah, untuk lebih memahaminya, mari coba kita buat contoh. Saya jelaskan di sini contoh reaksi substitusi untuk metanol dengan asam klorida dan 2-propanol dengan asam bromida atau HBr. Ya. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu si alkoholnya ini jenis alkoholnya alkohol apa ya. Metanol, kalau kita tuliskan metanol itu adalah CH3OH. Kemudian kalau 2-propanol itu di sini ada OH di nomor 2. Kemudian ada 3 rantai karbon ya. Rantai karbonnya terdiri dari 3C. Nah, ini adalah metanol. Yang ini yang bawahnya adalah 2-propanol. Nah, si metanol ini ya tentunya ini merupakan suatu alkohol primer. Nah, kalau 2-propanol ini OH mengikat C yang mengikat 2 buah karbon. Berarti ini adalah alkohol sekunder. Nah, lalu kita tentukan mekanisme reaksinya. Kalau di alkohol primer, mekanismenya berarti mekanisme SN. Kalau primer adalah SN2. Kalau dia sekunder atau tersier, maka mekanismenya adalah SN1. Apa bedanya SN2 dengan SN1? Kalau SN2 itu nanti ada keadaan transisi yang melibatkan 2 molekul. Kalau SN1 nanti akan terbentuk suatu karbokation ya. Atau kalau biar lebih gampang, pokoknya SN1 terbentuk karbokation, kalau SN2 tidak terbentuk karbokation. Oke, coba kita bahas satu-satu bagaimana mekanisme reaksinya ya. Mulai dari soal yang pertama. Metanol CH3OH bereaksi dengan asam klorida. Asam klorida itu adalah HCl. Nah, mekanisme pertama yang terjadi adalah penguraian dari asam halida ini. H memberikan elektronnya ke Cl sehingga terbentuk nanti menjadi H+ dan Cl-. Nah, kemudian H+ ini ya dia akan diserang oleh O pada alkohol ya, pada senyawa metanol sehingga terbentuklah suatu ya, ion
oksonium. Ya, terbentuk oksonium. Nah, kemudian karena dia itu adalah alkohol primer, maka ion oksonium ini, atom karbon pada ion oksonium ini langsung diserang oleh si halida, ion halida, sehingga ya, nanti akan terbentuk suatu keadaan transisi ya, di mana si Cl sudah mulai menyerang CH3, tetapi ikatan C dengan O ya, pada ion oksonium ini belum lepas. Pada akhirnya, ya, pada akhir reaksi nanti, akhirnya adalah ikatan antara C dengan O di sini akan lepas, kemudian ikatan antara C dengan Cl di sini akan terbentuk, sehingga terbentuklah produk berupa CH3Cl dan H2O. Ya. Nah, ini mekanisme reaksinya adalah mekanisme reaksi SN2. Mekanisme reaksi SN2. Apa tadi ciri-cirinya? Di sebelah sini ya. Dia terbentuk suatu keadaan transisi yang melibatkan dua molekul. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal yang kedua, yaitu 2-propanol. 2-propanol itu CH3, CH3, kemudian OH yang bereaksi dengan HBr. Bagaimana mekanisme reaksinya? Sama ya seperti yang nomor 1. Mekanisme yang pertama adalah terjadinya penguraian asam halida menjadi H+ dan Br-. Kemudian si H+ ini diserang oleh O pada alkohol, ya, sehingga terbentuk apa? Terbentuk ion oksonium CH3, CH3, OH2+. Ya. Nah, si ion oksonium ini merupakan suatu gugus pergi, maka dia akan meninggalkan senyawa alkil ini ya dengan cara diberikan elektron. Jadi si karbon itu akan memberikan elektronnya ke si O, sehingga H2O-nya itu lepas. Nah, karena H2O-nya lepas, nanti akan terbentuk apa? Terbentuk suatu karbokation. Ya, kenapa jadi karbokation? Karena tadi si C-nya sudah melepaskan atau memberikan elektronnya kepada O pada OH2 ya. Di sini nanti H2O-nya itu lepas ya, si oksoniumnya itu lepas sebagai H2O. Kemudian ketika terbentuk suatu karbokation, nah karbokation ini akan diserang, tadi kan kita ada Br ya, akan diserang oleh ion Br-. Nah, sehingga karena si karbokationnya diserang sama Br-, terbentuklah suatu senyawa alkil halida. Nah, ini produknya dan juga molekul air ya. Nah, ini adalah alkil halida ya, atau haloalkana, dan ini adalah molekul air ya, seperti itu. Nah, inilah ya contoh mekanisme reaksi dari senyawa alkohol yang mengalami reaksi substitusi. Oke, baik. Demikian ya penjelasan saya mengenai mekanisme reaksi substitusi pada alkohol. Semoga bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.